Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini yang akan kita bahas dalam skripsi 101 itu bagaimana cara membuat rumusan masalah. Kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat pendahuluan, dan di bab 1 setelah pendahuluan itu adalah membuat rumusan masalah. Jadi untuk memahami rumusan masalah itu kalian harus paham dulu bahwa dalam disiplin ilmu sosial ya ini ya, rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan, dan pertanyaan itu menekankan pada kondisi yang harus ditingkatkan, kesulitan yang harus dihilangkan, dan pertanyaan yang meresahkan kajian ilmiah. Jadi ada 3 hal itu, 3 hal yang menjadi poin penting rumusan masalah dalam ilmu sosial. Jadi akademisi sosial itu harus bisa menjadi problem solver, seharusnya seperti itu. Maka dari itu 3 hal ini kondisi yang harus ditingkatkan ketika ada suatu hal yang sekiranya itu masih belum perform atau belum maksimal, berarti perlu penelitian bagaimana supaya lebih perform. Terus kesulitan untuk dihilangkan, misalkan ada konflik sosial. Nah itu kan kalau dibiarkan terus-menerus gak baik, makanya kesulitan untuk dihilangkan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang meresahkan dalam kajian ilmiah. Dalam hal ini penelitian terkait men-challenge penelitian-penelitian yang sebelumnya, men-challenge teori-teori yang sudah ada, sehingga akan muncul sebuah kajian baru yang bisa menjadi langkah untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. 3 hal itu sangat penting dan menjadi dasar dalam membuat rumusan masalah di ilmu sosial. Tujuannya apa sih 3 hal itu? Ada 3 tujuan dari rumusan masalah. Yang pertama itu menunjukkan signifikansi bahwa penelitian ini penting. Terus kemudian yang kedua itu menempatkan persoalan dalam konteks keilmuan yang sesuai. Jadi rumusan masalah itu menjaga track suatu penelitian supaya tidak lepas atau out of context. Dan yang ketiga itu menjelaskan batas dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini supaya skop penelitiannya itu jelas. Misalkan kajiannya itu studi kasus, makanya jangan melebar ke kasus-kasus yang lain. Studi kasus tentang fenomena guru yang ada di Jawa Tengah atau fenomena pembelajar yang ada di Jakarta. Berarti skopnya ya di situ-situ aja. Jangan keluar mana, jangan keluar Jogja, jangan sampai ke Jawa Timur. Ya di situ aja, di Jawa Tengah atau di Jakarta. Gitu ya. Lalu ada 3 dasar rumusan penting dalam kalian membuat rumusan masalah. Yang pertama, dasar rumusan itu adalah penting. Jadi maksudnya rumusan penelitian harus mengandung pertanyaan penting untuk masyarakat luas. Jangan sampai kalian membuat rumusan masalah itu untuk keperluan personal. Misalkan kalian melakukan penelitian ini hanya untuk kalian lulus sarjana, jangan seperti itu. Kedua, itu adalah faktual dan realistis. Jadi rumusan penelitian harus faktual dan realistis sehingga penelitian akan memiliki kebermanfaatan. Nah, di sini adalah kebermanfaatan karena dia faktual dan realistis. Yang ketiga itu tertata dan relevan. Jadi rumusan penelitian harus bisa terstruktur dan sesuai dengan analisis yang akan disajikan. Jangan sampai melebar kemana-mana. Nah, ini adalah 3 hal penting atau 3 jenis kata tanya yang biasanya digunakan dan harus kalian pahami. Ketika kalian menggunakan pertanyaan apa, misalkan apa saja faktor yang mempengaruhi, berarti kata apa itu akan menghasilkan analisis yang berbentuk daftar atau list. Kayak tadi pertanyaan apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Berarti nanti jawabannya di analisis itu adalah list atau faktor-faktor mempengaruhi. Itu kalau pertanyaannya apa.
Lalu kalau pertanyaannya bagaimana, berarti kata tanya bagaimana akan menghasilkan analisis berupa proses dari suatu temuan data dalam penelitian. Misalkan bagaimana faktor yang menjadikan peserta didik mengalami minat belajar turun. Di situ penjelasan di analisisnya adalah suatu proses tentang menurunnya minat belajar. Terus yang terakhir, mengapa, itu kata tanya mengapa akan menghasilkan analisis kritis terhadap temuan suatu data dalam penelitian. Di sini ketika apa itu sebagai daftar, bagaimana itu sebagai proses, kalau mengapa itu bisa menyeluruh, bisa nanti di analisisnya itu menjelaskan faktor internal dan eksternalnya, yang implisit maupun yang eksplisit. Makanya pertanyaan mengapa itu biasanya sangat kompleks jawabannya, tidak sesederhana pertanyaan apa. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan cara membuat rumusan masalah. Saya rasa kalian akan memiliki masalah baru setelah menonton video ini. Tapi kalau kalian juga masih bingung atau memiliki masalah tentang pembahasan ini, kita bisa diskusikan bersama. Ciao.